أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis ke 1314 ya. Betul? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Haddatsana Bahz qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Abu Imran Al-Juni an Abi Bakar bin Abi Musa, dari ayahnya itu Abu Musa Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, abshiru, bergembiralah, wabashirun nas, dan berikan kabar gembira kepada manusia, man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dalam mengucapkannya, maka ia pasti masuk surga. Fakharaju yubashirunan nas, maka mereka pun keluarlah untuk memberikan kabar gembira kepada manusia. Falaqiyahum Umar, ternyata mereka bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabasyaruh, lalu mereka mengabarkan kepada Umar dengan kabar gembira tersebut. Faraddahum, ternyata Umar malah menyuruh mereka untuk kembali. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man raddakum, siapa yang menyuruh kalian kembali? Faqalu Umar, kata mereka Umar wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lima radattahum ya Umar, kenapa engkau menyuruh mereka kembali hai Umar? Qal, ya Umar berkata, idzan yattaqilun nas ya Rasulullah, jika demikian mereka akan hanya mengandalkan la ilaha illallah saja ya Rasulullah dan tidak mau beramal. Hadis ini sahih, sanadnya, perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Dan Abu Imran Al-Juni ini namanya Abdul Malik bin Habib Al-Azdi, yang dianggap dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari beberapa dari jalan Ikrimah bin Ammar, ia berkata haddatsani Abu Katsir qala haddatsani Abu Hurairah fi qissatin ukhra nahwal ula waqa'at baina Jabir wa Umar. Ya, demikian pula dalam kisah yang lainnya terjadi antara Jabir dan Umar. Sementara dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, innan nasa qad tami'u wa khabathu, wahai Rasulullah, ya orang-orang kalau begitu ya merasa tenang dengan la ilaha illallah sehingga akhirnya mereka tidak mau beramal hai Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Jabir, uqud, kalau begitu duduklah engkau wahai Jabir. Hadis-hadis ini akhi menunjukkan, kita ambil faedah yang pertama, yaitu istihbabul bisyarah, disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Jadi kita itu Pak, bukan memberikan kabar yang menakutkan kepada kaum muslimin, itu jangan. Ya, berita-berita yang menakut-nakuti itu enggak usah disebarkan Pak, karena kita tidak boleh menakut-nakuti kaum muslimin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yurawwi'ul mu'minu mu'mina, tidak boleh seorang mukmin menakut-nakuti mukmin yang lain. Ya. Rawwa'a yurawwi'u artinya adkhala fi qulubihim ar-raw', artinya memasukkan ke dalam hati mereka ketakutan. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum kalau hati-hati tuh ya, yang suka nge-share itu di Facebook di mana itu.
Berita-berita yang menakut-nakutan gak usahlah di-share akhi, ya, gak ada manfaatnya. Kenapa coba antum kok nge-share ke orang? Karena antum ketakutan. Ketika antum lagi ketakutan, antum ingin berbagi ketakutan sama orang lain, ya, kan gak bagus jadinya. Makanya Nabi SAW senantiasa menganjurkan umatnya, para sahabatnya, berikan kabar gembira. Nabi mengatakan, abshiru wa bashiru bihin nas, wa bashirun nas. Bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada manusia. Jadi kalau kita berusaha, ya akhi, memberikan kabar berita itu yang bikin seneng gitu Pak, yang bikin orang gembira, yang membuat harapan mereka kembali naik, keimanan mereka dan semangat mereka kembali naik. Itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Hadis yang faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syaratnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan syaratnya apa? Sadiqan biha wajhallah. Ya, sadiqan biha. Dia betul-betul jujur. Ya, ketika dia mengucapkannya itu bukan karena keterpaksaan, tapi yang betul-betul jujur dari hatinya. Siapa yang tahu syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Siapa yang hafal? Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama apa? Nggak tahu. Ilmu. Betul. Yang kedua apa? Yakin. Betul. Yang ketiga apa? Qabul. Menerima. Yang keempat? Tunduk. Ya, tunduk, patuh. Yang kelima, jujur. Yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh apa? Cinta. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Hafalkan baik-baik akhi. Ya. Ilmu menghasilkan yakin. Yakin akan menyebabkan kita menerima. Menerima itu akan menyebabkan kita akan tunduk dan patuh. Dan ketundukan dan kepatuhan itu ya hendaknya betul-betul ikhlas dengan penuh kejujuran dari hati. Dan itu semuanya kemudian akan menimbulkan cinta. Maka ada 7 syarat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi syaratnya, dia mengucapkan la ilallah tapi dia tidak ikhlas, ya, dia tidak mengharapkan wajah Allah, hanya sebatas ya menyembunyikan kekafirannya saja. Ini namanya munafik, Pak. Karena orang-orang munafik mengucapkan la ilallah tidak mengucapkan, tapi orang munafik meyakini la ilaha illallah tidak. Orang munafik ya di hadapan Rasulullah mengucapkan la ilallah, salat, tapi ternyata hatinya penuh dengan kekufuran. Berarti mereka telah kehilangan keikhlasan, mereka telah kehilangan kejujuran. Ya. Karena tidak adanya keyakinan di dalam hati mereka. Maka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Walaupun ya akhi ya, manusia di dalam merealisasikan syarat la ilaha illallah ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang keikhlasannya luar biasa. Ada orang yang ikhlasnya kurang. Ada orang yang kejujurannya Masya Allah. Ada yang kejujurannya kurang. Ada yang ketundukannya Masya Allah, sami'na wa ata'na sudah. Ada juga yang kurang. Makanya kaum muslimin itu bertingkat-tingkat sesuai perealisasian dia terhadap syarat la ilaha illallah. Semakin sempurna dalam merealisasikan syarat la ilaha illallah, maka sempurna pula keislaman mereka.
semakin kurang sempurna, kurang pula sempurna keislaman mereka ya akhi. Iya. Nah, semakin seseorang itu merealisasikan syarat la ilaha illallah, semakin la ilaha illallah sangat kuat untuk meleburkan dosa-dosa dia. Dan semakin kurang sempurna, semakin kurang kuat juga. Ya, makanya kan ada kaum muslimin yang masuk neraka tidak Pak? Masuk. Kemudian dikeluarkan dari api neraka. Berarti la ilaha illallahnya enggak sempurna. Ada juga kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Enggak dihisab, enggak diadab. Kenapa? Ternyata la ilaha illallahnya sempurna dia. Dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka ini sempurna juga pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Iya. Faedah yang ketiga, bahwa orang yang wafat di atas la ilaha illallah sudah terjamin masuk surga, pasti itu. Bahwa orang yang mati, yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena Nabi mengatakan di sini dengan fi'il madhi, dakhalal jannah. Ya, fi'il madhi apabila digunakan untuk sesuatu yang akan datang, itu biasanya maknanya pasti. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dakhalal jannah. Tin fi'il madhi di sini. Artinya pasti dia masuk surga, pasti. Rasulullah sabda dalam riwayat Muslim, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawbi wasyan atau kama qala. Nanti Islam itu akan punah seperti lusuhnya, lapuknya baju seseorang sedikit demi sedikit. Hatta la yudra, sampai nanti ada suatu zaman orang sudah tidak lagi mengenal apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Orang sudah nggak kenal lagi Pak. Nabi mengabarkan nanti akan ada suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi sholat, tidak kenal lagi puasa, tidak kenal lagi zakat, tidak pula kenal haji. Illa ajuz, kecuali ada orang yang tua renta. Dia mengatakan adrokna, kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian Silah bertanya kepada Hudzaifah, ma tunjihim la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak akan pernah ya kata Silah, la ilaha illallah mana mungkin menyelamatkan mereka sementara mereka tidak tahu sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Kata Hudzaifah apa? Tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah itu kelak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ingat akhi ya, ini bukan buat orang yang cuma ngucapin doang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi syiriknya angot, kedukunnya kuat, mistiknya auzubillah. Ini berarti namanya orang yang sholat tapi kentut gitu Pak. Sholat sah nggak kalau sholatnya Mas? Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah berbuat syirik, batal la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah itu ada pembatal-pembatalnya akhi. Pembatal yang paling besar apa? Syirik. Iya. Nah ini ya akhal Islam, a'azakumullah. Di sini kita ambil faedah yang ke berapa? Yang keempat. Ma kullu haditsin tuhadditsu bihil 'ammah. Tidak setiap ilmu yang kita tahu, tidak setiap hadis yang kita tahu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Tidak setiap ilmu yang kita tahu bisa kita share ke orang lain. Perhatikan di sini. Para sahabat keluarlah dengan semangatnya. Dalam satu riwayat yang lain Abu Hurairah ya sambil bawa sandal Rasulullah ya
ingin mengabarkan gembira bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, ia pasti masuk surga. Rupanya ketemu Umar. Maka Umar apa? Pulang kalian, pergi. Pulang lagi ke Rasulullah. Makanya pulang lagi ke Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, kenapa kalian pulang? Ya, kata mereka, siapa yang membuat kalian pulang? Kata mereka, Umar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, hai Umar, kenapa kamu suruh mereka pulang? Kata Umar, ya Rasulullah, ya kalau begitu mereka akan mengandalkan la ilaha illallah saja, nggak mau beramal. Nah inilah Pak, ya, kita ini kalau berbicara dengan orang awam, jangan bawakan hadis ataupun apa secara global, jangan. Berikan perincian betul. Iya. Terkadang kan ada hadis-hadis yang kalau kita sampaikan kepada sebagian orang itu jadi seakan-akan hadis itu jadi alasan buat dia gitu, Pak. Yang penting kan saya tidak berbuat syirik. Nah, akhirnya gara-gara itu apa? Gara-gara itu akhirnya dia malah tambah semangat tuh berbuat maksiatnya. Ya kan la ilaha illallah nanti akan menyelamatkan saya dari api neraka insyaallah. Yang penting saya tidak berbuat syirik, insyaallah paling di neraka saya 2 hari 3 hari. Subhanallah. Ya. Hanya karena alasannya itu. Kan Nabi mengatakan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji ya sawi keimanan. Nah, orang kalau tidak faham makna hadis tersebut malah akhirnya dipahami dengan pemahaman yang salah. Akhirnya jadi fitnah. Makanya hati-hati ya. Tidak setiap ilmu yang antum dapatkan antum bisa share ke setiap orang, Pak. Enggak bisa. Dalam men-share ilmu juga kita harus tahu siapa audiennya, siapa orang yang ya kita hadapi. Ya. Jangan sampai antum share ilmu kepada orang yang sangat awam, enggak paham. Tapi ilmu itu sebetulnya belum pantas untuk didapatkan oleh mereka. Akhirnya apa? Fitnah pasti. Jadi fitnah itu. Maka di sini sebuah pelajaran yang agung, akhi, ya. Bahwa tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Pahami ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1315. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Ruh. Ya, Ruh. Qala haddatsana Zuhair bin Muhammad. Qala haddatsana Zaid bin Aslam. Dari Atha bin Yasar dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan ghufiralah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia juga salat 5 waktu, dia pun berpuasa Ramadan, orang ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu aku berkata, ya, kata Mu'adz bin Jabal, afala ubashshirhum ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira manusia dengan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, da'hum ya'malu, biarkan mereka beramal, biarkan mereka beramal. Tapi kok hadis ini sampai ke kita ya? Ya. Karena dalam suatu riwayat disebutkan fa akhbara bihi Mu'adz inda mautihi ta'athuma. Maka Mu'adz bin Jabal ya sebelum meninggalnya beliau sampaikan kepada orang-orang terdekatnya karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Tapi Mu'adz tidak mau menyampaikan ke sembarangan orang, ke orang-orang tertentu saja.
Makanya kemudian hadis ini sampai ke kita. Ya. Hadis ini kata Syekh Albani sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Syekh Albani berkata, wa fil hadis dalalatun zahirah ala anna al-muslim la yastahiqqu maghfiratullah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yusyrik bi syai'a. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang muslim tidak berhak mendapatkan ampunan kecuali apabila ia bertemu dengan Allah itu meninggal dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dzalika li'anna syirka akbarul kabair. Karena syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, ya akhal Islam a'azakumullah yakum. Ya. Maka ini, dan hadis ini juga kita ambil faedah selain yang telah kita ambil tadi. Hadis ini kita ambil faedah yaitu bahwa hendaknya ketika kita hendak men-share berita ataupun apapun, nanyalah dulu kepada ahlinya. Di sini Mu'adz bertanya, "Hai Rasulullah, boleh enggak saya beritahukan kepada orang-orang ini? Boleh enggak ya Rasulullah saya beri kabar gembira orang-orang dengan hadis ini?" Mu'adz nanya dulu ke Rasulullah. Kira-kira boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jangan. Nanti mereka malah mengandalkan la ilaha illallah, enggak mau beramal," kata Rasulullah. Demikian pula adabnya antum, ya. Kalau antum merekam kajian ustadz, minta izin dulu dong sama ustadznya. Ustadz, boleh enggak kajian antum ini saya share, saya sebarkan? Kalau ustadznya bilang jangan, ya janganlah. Ya. Nah terkadang ustadz itu mungkin berbicara kepada orang-orang tertentu saja dan dia tahu insya Allah ini tidak fitnah buat mereka. Dan kalau di-share keluar barangkali jadi apa? Fitnah untuk manusia karena manusia tidak memahami apa yang ya dia ucapkan. Akhirnya jadilah fitnah. Ya. Makanya terkadang kita lihat sebagian ikhwah menyebarkan di YouTube tuh Pak ya. Kajian ustadz tanpa seharusnya dia nanya dulu, "Ustadz, tolong Ustadz dikoreksi dulu kayak apa yang perlu dipotong, apa ini. Nah, tidak setiap ya yang beliau sampaikan itu boleh di-share ke mana? Ke media umum, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini Pak, orang-orang yang enggak suka dakwah ini sengaja nyari-nyari gitu kan. Ada kata-kata yang buat nyerang itu loh, Pak. Iya. Makanya kita lihat itu seperti Ustadz Riyad Bajri itu, Masya Allah, gara-gara beliau ngomongnya lagi semangat banget gitu kan, wah itu dibesarkan, emang sengaja memang. Iya, kata-kata yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka, Pak. Untuk apa? Untuk menikam dakwah. Makanya subhanallah, kita pun juga sebagai murid-murid ya terkadang lumrah lah seorang ustadz ketika sedang semangat banget ya begitu ucapan kata-katanya gitu kan. Nah antum yang mendengarnya kalau coba perkirakan, jangan semata aja wah mantap nih saya sebarin, ya antum jangan begitu. Pertimbangkan ya, ini ustadz lagi semangat banget ini, kalau saya share gimana nih ya, bahaya apa enggak, fitnah apa enggak. Nah ini juga ya akhwal Islam azakumullah wa ya. Iya. Kita lanjutkan ya akhwal Islam, hadis selanjutnya hadis 1316. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalan Sa'id bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Musa bin Khalaf qal haddatsana Asim bin Bahdalah dari Abi Salih dari Ummi Hani binti Abi Talibin qal qultu, ya qalat dari Ummu Hani bintu Abi Talib, ia berkata marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW pernah melewat. Fakultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, inni qad kabirtu wa da'uftu. Hai Rasulullah, aku sudah tua dan aku sudah lemah. Famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisah. Tolong dong hai Rasulullah, perintahkanlah, ajarkanlah aku suatu amalan yang bisa aku amalkan sambil aku duduk. Karena aku sudah tua, aku juga sudah lemah. Tolonglah ajarkan aku amalan yang bisa aku amalkan ya ketika aku sedang ya sambil duduk begitu. Qala, maka Rasulullah SAW sabda, sabbihillah mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laka mi'at raqabah ta'tiqinaha min waladi Ismail. Ucapkanlah subhanallah 100 kali, karena itu sama dengan pahalanya, sama dengan memerdekakan 100 budak dari anak Ismail. Wahmadillaha mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'at farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, karena itu pahalanya sama dengan 100 ya kuda yang telah kamu persiapkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah diberikan pelana dan tali kekang. Wa kabbirillah mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'at badanah muqalladah mutaqabbalah. Dan ucapkan Allahu Akbar 100 kali, karena itu pahalanya sama dengan 100 ekor unta ya, yang dibawa untuk disembelih, dikurbankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hallilillaha mi'ata tahlilah. Qala Ibnu Khalaf ahsabu qala tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka itu akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin amal illa an ya'tiya bimithli ma ataiti bihi. Dan tidak ada amal yang lebih baik dari amalan yang kamu amalkan tadi, kecuali orang yang mengamalkan sama yang seperti kamu amalkan. Di sini kata beliau sanadnya hasan. Ya. Di dalam sanadnya ada Asim ini, ya insyaallah paling banter hasan. Al-Hafidz mengatakan soduk abid lahu awham. Orang yang seperti ini biasanya, perawi seperti ini ya hasan hadisnya insyaallah. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, hirsus sahabah, semangat para sahabat untuk beramal saleh. Wanita ini ya sudah tua. Ia bernama Ummu Hani binti Abi Thalib. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku sudah lemah. Ajarkanlah aku amalan yang bisa aku lakukan ketika aku sedang duduk. Masya Allah. Lihatlah ya akhi, bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk mencari amal. Hendaknya kita pun demikian ya akhal Islam, azakumullah wa ya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, fadlu dzikrillah, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan mengucapkan 100 kali tasbih. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata kata Rasulullah sama dengan 100 budak dari anak Ismail yang dibebaskan. Mengucapkan 100 kali tahmid, apa itu? Alhamdulillah. Ternyata kata Rasulullah sama dengan mempersiapkan 100 ekor kuda yang dipergunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Bayangkan akhi,
Mungkin kalau kita mengucapkan subhanallah 100 kali berapa menit ya Bapak? Setengah jam? Enggak sampai setengah jam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallahu akbar. Coba antum sebutkin itu 100 saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallahu akbar. Paling lama 15 menit, enggak sampai. Ternyata dengan waktu yang singkat itu bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Masya Allah, luar biasa Pak. Cuma masalahnya buat dikirnya itu berat gitu. Pada dikir itu ringan loh Pak, ringan dikir itu. Tapi baru antum mulai subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, setan ngingetin tuh ya, masakan tuh gosong tuh. Ya. Ingat sana, ingat sini, udah selesai. Iya. Kadang antum baru subhanallah bihamdihi alhamdulillah subhanallah, lama amat sih. Nah akhirnya terhalang kita dari kebaikan ya akal Islam, azakumullah ya. Iya. Coba bayangkan, wanita ini mengatakan sambil aku duduk ya Rasulullah. Ini saya katakan di zaman sekarang ini sambil duduk ya, antum nyetir mobil sambil duduk toh. Ya. Sambil duduk macet-macetan di Jakarta kan, daripada antum kesel nih kak, ya macet banget sih. Daripada kesel gitu baca subhanallah alhamdulillah la ilallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilallah akbar. Masya Allah ikhwatul Islam, azakumullah. Ini akhi, nah itulah ya, tidak ada yang hatinya merasa manis untuk berzikir kepada Allah kecuali orang-orang yang Allah berikan kepadanya kekuatan, kecuali orang-orang yang memang hatinya sudah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jauh dari Allah, wallahi lisannya keluh, wallahi ya akhal Islam, lisannya itu sulit untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati orang munafik itu apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kita lanjutkan hadis 1317. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim dalam Syu'abul Iman, dari Abu Amir Al-Aqadi, ia berkata haddatsana Ali ibn Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdurrahman bin Ya'qub maula Al-Hurqah qala sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun itu. Qalu ya Rasulullah, wa manil mufarridun? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Qal alladzina yuhtaruna fi dzikrillahi azza wa jalla, itu mereka yang begitu sangat merasakan nikmat dengan zikir kepada Allah. Yuhtarun itu yula'un. Yula'un itu dari kata wala'. Antum kalau senang banget sama suatu makanan, kalau ngelihat itu kayak gimana ya? Makannya itu lahap gitu Pak. Demikian pula orang yang sudah sangat asyik dengan zikir, kalau sudah berzikir Masya Allah nikmat bagi dia. Nah ini disebut oleh Rasulullah al-mufarridun, ya, yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, ya, yang tak pernah henti-hentinya mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis ini kata Al-Hakim sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.
Namun Syekh Albani berkata sesuai dengan syarat Muslim saja. Kenapa? Karena Ibnu Ya'qub ini ya dikeluarkan Imam Bukhari dalam Juz'ul Qiraah dan tidak dikeluarkan dalam sahihnya. Akan tetapi dia seorang yang thiqah. Iya. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yuhtarun, yang mereka itu betul-betul ketagihan dengan zikir. Saking ketagihannya lisan mereka tak pernah lepas dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Sampai-sampai kalau marah pun yang keluar zikir. Ya. Sampai-sampai kalau sebel keluarnya zikir. Itu orang kalau sudah terbiasa zikir begitu, Pak. Kalau lagi marah, Allah yahdik. Ya, bukan goblok, bukan setan, bukan. Ya, enggak. Dia berkatakan Allah yahdik. Ya. Dia terkejut, subhanallah. Terpleset, bismillah. Sehingga akhirnya karena sudah terbiasa lisannya berzikir, sehingga pada waktu itu yang dia ucapkan zikir. Ini dia yang disebut oleh Rasulullah dengan al-mufarridun. Ya, Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun itu, masya Allah. Ya, itu orang-orang yang sudah sangat ketagihan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita udah ketagihan belum dengan zikir? Atau ketagihannya nonton sinetron, Mas? Atau nonton sepak bola? Atau ketagihan yang ngerumpi? Atau ketagihannya baca Facebook? Atau ketagihannya WhatsApp? Bangun tidur yang pertama kali dilihat apa? WhatsApp. Berarti ini orang ketagihannya bukan zikir, Pak. Iya, ini ketagihannya media sosial. Ternyata kebanyakan kita ketagihannya kayak gituan tuh, Pak. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan telah mendahului al-mufarridun, orang yang ketagihan zikir. Zikir, masya Allah. Makanya Nabi SAW ya, orang yang mengucapkan siapa yang lilir di waktu malam lilir itu sih bangun tiba-tiba dari tidurnya. Kadang kan malam-malam antum suka bangun kan, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ighfirli. Kata Rasulullah, kecuali pasti Allah ampuni dosanya dan Allah pasti ijabah doanya. Kenapa? Baru bangun tidur langsung zikir. Berarti ini orang kebiasaan zikir, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhi, coba jadikan lisan kita itu ketagihan zikir. Selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis selanjutnya, hadis 1318. Hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari jalan Yazid bin Harun dari Abi Malik Al-Asy'a'i dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang didatangi oleh seorang laki-laki, di mana laki itu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqul hina as'alu Rabbi?" Bagaimana aku ucapkan ketika aku minta kepada Allah? Kata Rasulullah, "Qul," ucapkan, "Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Dan Rasulullah mengumpulkan ya asabi'ahu ilal ibham. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Dia kumpulkan kecuali jempol. Ya. Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka.
Sesungguhnya kalimat-kalimat ini mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Masya Allah. Iya. Hadis ini sahih akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak doa ini nih Pak nih. Apa itu? Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. 4. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dosaku. Ini untuk keuntungan dunia apa akhirat? Akhirat. Ya. Warhamni, berikan aku rahmat. Ini untuk keuntungan dunia dan akhirat. Sebab kalau orang diberikan rahmat oleh Allah, Pak, di dunia diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan penjagaan oleh Allah. Iya. Rahmat yang rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu hidayah. Hidayah. Wa'afini, dan selamatkan aku ya Allah. Sehatkan aku. Ya afiyah. Warzuqni, dan berikan aku rezeki ya Allah. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu ucapkan ini, 4 perkara ini mengumpulkan untukmu kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang kedua, tadi yang pertama itu keutamaan apa? Doa ini. Ya. Adapun faidah yang kedua akhi, bahwa doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan selalu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Doa-doa Nabi selalu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Di mana kalau kita perhatikan doa-doa Nabi itu terjemah dan perincian dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepadaku dalam akhirat kebaikan dan dalam dunia juga kebaikan, dan pelihara kami dari api neraka. Itu menunjukkan Pak ya, kita dalam berdoa itu minta kebaikan di dunia dan akhirat. Jangan kita hanya sebatas minta akhirat tapi kita melalaikan dunia kita. Tidak. Saya pernah sampaikan kepada antum sebuah hadis yang diterima Imam Al-Hakim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang sakit, lama sakitnya sampai kurus kering. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk orang ini. Lalu Rasulullah bertanya, la'allaka sa'altallaha syai'an, tampaknya kamu pernah minta kepada Allah sesuatu nih. Apa yang kamu minta? Apa kata orang ini? Aku berdoa ya Rasulullah, ya Allah, semua adab dan siksa yang Engkau hendak berikan di akhirat nanti, percepat untukku di dunia. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, kamu gak mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan ini saja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya dia minta kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak lama disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Nah ini Pak, coba lihat Rasulullah SAW kalau habis sholat subuh baca apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Apa isinya Pak? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, terkumpul padanya dunia akhirat situ. Iya. Rasulullah SAW doa-doanya begitu Pak. Makanya ikuti doa Rasul deh. Kebanyakan kita terkadang seringnya doa itu dunia atau dunia. Ya Allah kasih aku rezeki ya Allah. Ya Allah kasih aku rezeki. Ya mintanya dunia toh. Ya. Jangan begitu. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjamak kebaikan dunia dan akhirat ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum.
Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga. Para sahabat meminta kepada Rasulullah diajarkan doa. Ya, beberapa sahabat meminta kepada Rasulullah diajarkan doa. Bahkan terkadang Nabi SAW mengajarkan doa dan menyuruh untuk mempelajari doa tersebut. Ini semua menunjukkan pentingnya kita memperhatikan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis, Pak. Karena doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis itu lebih bagus, lebih mencakup, dan lebih ya, kalimat-kalimatnya lebih balagohnya lebih tinggi, akhi azakumullah wa iyyakum, dibandingkan dengan doa kita sendiri. Makanya usahakan ya, kita banyak ngapalin deh doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak ngapalin, Pak. Ya, sehingga pada waktu itu dengan doa-doa Rasul ini kita bisa mendapatkan dua perkara. Yang pertama, keutamaan berdoa itu sendiri. Yang kedua, mengamalkan ya, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walaupun tentu ya, di sana ada doa yang sifatnya mutlak, ada doa yang sifatnya muqayyad. Doa mutlak itu doa yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sedangkan doa muqayyad itu adalah doa yang telah ditentukan oleh Rasulullah tempatnya. Maka kalau doa yang sifatnya muqayyad, kita tidak boleh merubah-rubahnya. Dan kita tidak boleh juga bikin-bikin sendiri, nggak boleh. Misalnya ada orang bikin doa masuk kelas. Apa doa masuk kelas? Dibikin sendiri. Dalilnya mana? Nggak ada, bikin sendiri. Ini ciptaan saya. Widih, memangnya ya kamu berhak apa membuat syariat? Nggak boleh, Pak. Doa menghilangkan jerawat. Itu biasanya banyak tuh, Pak, ya. Apa sih yang dijual-jual tuh, Pak? Itu mujarobat itu, Pak. Doa menghilangkan jerawat, baca ayat yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Gunung aja hancur, apalagi jerawat. Ya, mana ada Rasulullah SAW mengajarkan begitu, Mas? Nggak boleh. Ya, nggak boleh bikin doa-doa sendiri tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukannya ini loh, Pak. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada tanya jawab.